Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru SDN Talaga Mukti yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menonton video yang saya buat yang insya Allah akan bermanfaat ya. Nah, berdasarkan program KKN saya, salah satu program yang harus saya laksanakan itu adalah mengenai penguatan pembelajaran daring. Nah, saya mensiasati program tersebut dengan mengedukasi ibu bapak guru di SDN Talaga Mukti itu untuk mengenal aplikasi dan platform pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran daring. Nah, salah satu platform yang akan saya kenalkan kepada ibu bapak guru sekalian itu, yaitu salah satunya adalah Google Formulir atau Google Form. Nah, mungkin sebagian dari ibu bapak guru sudah mengenal atau pernah mendengar atau bahkan sudah bisa mengaplikasikan Google Form ini. Nah, Google Form ini apa sih? Nah, sebelumnya Google Form ini adalah merupakan formulir digital atau kuesioner digital yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Nah, apa aja sih? Nah, salah satunya itu adalah untuk merekap data siswa, membuat absensi siswa, atau bahkan bisa juga untuk evaluasi pembelajaran seperti ulangan harian, PAS atau PTS. Nah, itu bisa kita memanfaatkan Google Formulir ini karena mungkin Google Form ini merupakan salah satu platform yang mudah untuk digunakan. Nah, baik, kita mulai saja ya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakses Google. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan handphone atau mungkin laptop yang tersedia. Nah, yang pertama kita perlu di sini mengakses Google Form. Nah, Google Form begini cara penulisannya, kita klik. Oke, kita cari Google Form Sign In. Nah, yang ini. Oh ya, sebelumnya dipastikan bahwa akun Google Bapak Ibu Guru itu sudah login ke akun Google gitu. Nah, bisa kita lihat udah login atau belumnya itu di sini. Ada tombol bulat atau ada icon bulat. Nah, ini pertanda bahwa akun Google tersebut udah login ke akun Google. Oke, jika sudah kita klik Google Form Sign In. Nah, ini merupakan menu utama dari Google Form. Nah, di bawah itu ada formulir-formulir yang telah saya buat. Nah, karena kita akan membuat baru, kita klik blank di sini. Oke, ini merupakan tampilan utama dari Google Form. Nah, hal utama yang perlu kita lakukan adalah menuliskan judul formulir yang kita buat. Nah, di sini misalnya saya memberikan contoh untuk membuat formulir absensi kelas misalnya. Absensi siswa misalnya. Kelas 5 SDN Talaga Mukti. Nah, misalnya. Lalu kita bisa menambahkan deskripsi, itu opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Nah, lalu dari fitur judul absensi ini, kita bisa menambahkan beberapa fitur juga, seperti import question, add detail dan deskripsi, kita bisa menambahkan foto, atau bahkan juga menambahkan video. Nah, ini merupakan judulnya. Nah, sekarang kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Misalnya, kita tinggal klik untitled question. Kita klik. Nah, misal pertanyaan pertama yang biasanya ada di absensi itu misalnya nama siswa. Nah, seperti ini. Lalu jawaban siswa seperti apa sih yang ingin kita dapatkan? Nah, ini kita bisa memilih jawaban siswa. Nah, misal jika jawaban siswanya dirasa sedikit, kita bisa klik short answer, atau jika jawaban siswanya dimungkinkan akan banyak, itu bisa masuk ke paragraf. Lalu ini ada multiple choice atau pilihan ganda, lalu ada checkbox, itu untuk pilihan yang jawabannya lebih dari satu, lalu ada drop down, itu adalah pilihan gitu.
Nah, karena nama siswa itu cenderung pendek, jadi kita klik short answer saja untuk nama siswa. Nah, lalu jika siswa itu wajib mengisi, jangan sampai dikosongkan gitu. Nah, kita perlu mengklik required. Kita klik. Nah, ketika required ini diaktifkan, maka siswa tersebut wajib mengisi nama, tidak boleh dikosongkan gitu. Nah, seperti judul, kita juga di pertanyaan pertama bisa menambahkan import question, title, deskripsi, foto, atau bahkan video. Nah, ini untuk pertanyaan pertama udah selesai. Namun jika ini misal ini salah, bukan nama nih harusnya, atau misal bukan short answer nih, atau gimana, misal kita bisa delete pertanyaan tersebut jika dirasa salah atau kurang diperlukan misalnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kita klik icon tambah di samping kanan. Kita klik. Nah, pertanyaan kedua biasanya yang ada di absensi itu misalnya mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu biasanya kan termasuk kategori pilihan ya. Kita mau milih yang mana misalnya. Ada beberapa opsi. Kita bisa menggunakan multiple choice. Nah, untuk pertanyaan pertama misalnya mata pelajarannya tematik. Oke, yang kedua kita perlu klik add option. Nah, kita klik pertanyaan keduanya misalnya matematika. Oke, lalu yang ketiga misalnya ada PAI. Keempat ada PJOK. Yang kelima lalu ada bahasa Sunda misalnya. Nah, ini cukup tematik, matematika, PAI, PJOK, bahasa Sunda untuk mata pelajarannya. Nah, kita harus mengklik required kembali agar siswa tersebut wajib mengisi pertanyaan ini gitu. Nah, seperti biasa, ini juga bisa kita tambahkan foto, video, atau tag dan deskripsi lainnya. Lalu pertanyaan ketiga misalnya kita add question lagi, tambah icon plus, lalu yang ketiganya kehadiran. Nah, kita bisa memanfaatkan multiple choice lagi misalnya, atau mungkin butuh yang lain pun boleh, tapi saya akan menggunakan multiple choice di sini. Kita klik option pertamanya yaitu hadir misalnya, kita option keduanya sakit misalnya, yang ketiganya izin, lalu yang terakhir tanpa keterangan misalnya. Nah, seperti ini. Ini udah pasti wajib, jadi kita harus klik required. Oke. Nah, seperti biasa, seperti yang di atas, kita bisa menambahkan foto atau video juga. Namun, sepertinya untuk absensi sendiri hanya 3 komponen ini yang perlu diisi atau dibutuhkan. Nah, setelah kita selesai membuat pertanyaannya, kita bisa mendesain biar gak membosankan misalnya. Nah, kita bisa manfaatkan customized theme. Ini kan warna biru nih, misalnya menurut ibu bapak kurang sesuai nih sama siswa kelas 5, harusnya lebih terang misalnya. Nah, misal boleh pakai warna abu misalnya, atau menambahkan warna yang lain. Oke, saya pakai abu aja. Abu. Terus ini backgroundnya bisa dirubah juga seperti ini. Kita pakai ini aja. Fontnya pun bisa kita rubah. Namun mungkin untuk anak siswa biar terlihat tulisannya kita pakai basic saja. Nah, seperti itu. Udah selesai nih. Misalnya pengen tahu dong ini kalau misal dilihat oleh siswa ini seperti apa. Oke, kita bisa preview atau pratinjau dengan mengklik icon ini. Oke, kita klik. Nah, pertanyaan atau formulir yang nanti ibu bapak bagikan ke siswa itu tampilannya nanti ketika diakses akan seperti ini. Nama, mata pelajaran, kehadiran. Misalnya, saya coba isi ya. Nah, Mika Dewi misalnya. Mata pelajarannya misal tematik hari ini. Mika hadir. Tinggal klik submit. Nah, nanti secara otomatis akan ada tulisan your response has been recorded. Nah, ini artinya jawaban siswa tersebut sudah masuk gitu datanya. Coba kita cek.
Nah, di mana sih kita bisa melihat respon atau siswa untuk data? Nah, misal kita udah tahu nih gimana cara bikinnya, kita udah tahu share-nya gimana, tapi kita nggak tahu jawabannya ada di mana sih nanti. Nah, bisa kita lihat di sini ada respons. Ini udah ada satu nih, karena tadi udah saya isi. Nah, coba kita lihat. Nah, mahasiswanya Mika Dewi, mata pelajarannya nih biru apa? Tematik. Lalu ini responnya hadir. Nah, jadi nanti respon dari siswa itu bisa kita lihat di sini gitu. Oke, nah selanjutnya apa sih gitu? Yang harus dilakukan yaitu kita klik icon send. Nah, icon send ini untuk mendapatkan link yang nanti akan kita bagikan. Nah, kita klik fitur ini yang icon seperti ini, kita klik. Nah, ini merupakan link formulir yang sudah kita bikin. Tapi jika dirasa ini linknya terlalu panjang nih, oke, kita bisa membuat link ini menjadi sedikit. Kita klik short URL. Nah, ini merupakan link absensi yang bisa kita bagikan kepada siswa. Kita copy. Nah, udah nih selesai. Oke, cancel. Coba ya kita klik di sini. Kita copy paste, kita klik. Nah, nanti link yang diakses siswa itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lalu nanti siswanya tinggal klik submit. Nah, seperti itu. Lalu nanti respon siswanya bisa kita lihat di fitur respon. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bermanfaat, dan saya harap berbagai aplikasi dan platform ini bisa Bapak Ibu guru gunakan agar pembelajaran online ini menjadi lebih efektif. Oke, mungkin sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti PC atau mungkin bila membutuhkan bantuan, misalnya Teh Mika boleh bantu Ibu membuat absen atau membuat soal, itu diperkenankan sekali ya Ibu Bapak. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.